Mite dan legenda dalam sastra lisan Lampung masyarakat Menggala. Terjemahan cerita kesaktian Minak Ngarang Dunio. Pada zaman dahulu ada 3 orang laki-laki bersaudara. Saudara yang sulung bernama Minak Neng Sembahan Koneng, yang dimakamkan di Gunung Tapa. Saudara yang kedua bernama Minak Ngarang Dunio, yang dimakamkan di Gunung Ten, di sebelah Udik Bakung Udik. Saudara bungsu mereka bernama Minak Ngarang Dapou, yang dimakamkan di daerah Mersau. Namun kemudian terpetik berita bahwa makamnya telah dipindahkan di daerah Haji Pemanggilan Gunung Sugih. Kesaktian saudara kedua, yaitu Minak Ngarang Dunio, timbul dan terlihat ketika mereka berpencar dari daerah asalnya. Daerah asalnya adalah daerah Gunung Tapa. Mereka bertiga pergi merantau untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman. Minak Ngarang Dunio pergi ke daerah Pagar Dewa. Di sana ia menjadi tukang dayung perahu. Ketika ia akan mendayung perahunya, datanglah seorang laki-laki yang akan melarikan gadis dari Kibang Udik. Menurut cerita, gadis itu berasal dari Minak Tetung Basoh. 2 orang itu menaiki perahu yang didayung oleh Minak Ngarang Dunio. Sebenarnya, Minak Ngarang Dunio berbadan penuh kudis. Berkat kesaktiannya, ia kelihatan begitu tampan dan gagah. Melihat ketampanan Minak Ngarang Dunio, gadis yang dibawa lari itu tertarik kepada tukang dayung perahu. Gadis itu kemudian berbalik kepada Minak Ngarang Dunio. Ia memohon supaya dibawa ke tempat yang jauh. Kesempatan ini dipergunakan oleh Minak Ngarang Dunio untuk membawanya ke salah satu tempat persembunyian di sebelah Udik Pagar Dewa. Tempatnya di dalam gua yang terlindung oleh pepohonan. Kira-kira 7 hari di sana, kemudian gadis itu dibawa lari ke dalam perahu dan diseberangkannya menuju aliran sungai sebelah ilir. Kebetulan ketika lewat terlihat oleh penduduk di sekitar aliran sungai. Penduduk beramai-ramai mengejar perahu Minak Ngarang Dunio. Dengan kesaktiannya, ia menaburkan getih atau beras goreng ke aliran sungai sebelah belakang. Dengan demikian, penduduk tidak dapat mengejarnya. Tempat akhir dari pengejaran itu bernama Tebing Suluh. Sampai sekarang tempat ini menjadi batas antara Menggala dan Pagar Dewa. Minak Ngarang Dunio bersama gadis itu terlepas dari bahaya. Lalu selanjutnya perjalanan menuju tempat saudara sulungnya yang bernama Minak Neng Sembahan. Bernama Minak Neng Sembahan Koneng. Rupanya berita buruk itu telah didengar oleh saudaranya. Begitu Minak Ngarang Dunio sampai, saudaranya menyambut dengan lempar tombak yang bernama mulai atau gadis. Dengan cepat disambut tombak tersebut dengan tangan kirinya dan kemudian ditancapkan ke dalam perahu. Melihat lemparan tombak itu berarti saudaranya memutuskan persaudaraan. Minak Ngarang Dunio melanjutkan perjalanannya ke sebelah ilir sampai di Udik, di daerah Udik Lalangan Bakung, kemudian naik sampai di Gunung Ten. Minak Ngarang Dunio sudah siap. Minak Ngarang Dunio sudah siap tempur bila penduduk setempat mengganggunya. Tidak salah lagi, penduduk pun berdatangan untuk menggempurnya. Pertempuran pun terjadi dengan sengit. Banyak korban yang berjatuhan. Kesaktian Minak Ngarang Dunio tiada taranya. Melihat bahwa dengan cara kekerasan ternyata Minak Ngarang Dunio tidak dapat dikalahkan, maka pemimpin penduduk yang menyerang itu pun mengambil jalan damai. Dengan bermufakat saja Minak Ngarang Dunio pun setuju. Minak Ngarang Dunio diangkat menjadi saudara oleh penduduk setempat. Ia diajak pesiar ke daerah Menggala dan daerah Kibang Udik. Selang beberapa lama, Minak Ngarang Dunio diajak bersaudara oleh
orang dari daerah Kibang Ilir. Dengan demikian, antara daerah Kibang Udik dan Kibang Ilir bersaudara dan bersatu. Dan kedua daerah tersebut saling membantu bila mendapat kesukaran. Begitulah kesaktian Minak Ngarang Dunio yang luar biasa. Tidak ada yang dapat menandinginya, dan kesaktiannya seolah-olah tidak dapat dihabisi. Dan tidak dapat habis. Pada sewaktu-waktu, suku Bugis atau Bajau dalam menyerang daerah Gunung Sakti di wilayah kekuasaan Gunung Tapa dan Gunung Pengiki, Minak Ngarang Dunio tidak dapat tinggal diam. Ia mengeluarkan kesaktiannya. Hal ini dapat dibuktikan sekarang bahwa alang-alang melinting yang ada di daerah Labuhan Meringgai, daunnya berwarna merah. Merah di situ berarti darah korban yang meninggal dunia dalam peperangan. Peperangan begitu dahsyatnya dan mengerikan. Minak Ngarang Dunio nyaris kalah. Ia kemudian bersembunyi di bawah ranting kayu. Di atas ranting tersebut berkokoklah seekor ayam hutan. Semua musuh terharu mendengar kokok ayam tersebut, dan mereka lari menuju kapal yang berlabuh. Sampai di tengah laut datanglah angin ribut. Semua awak kapal dan musuh tenggelam ditelan gelombang. Itulah sedikit cerita berkaitan dengan mitos dan legenda. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.